Baik pemirsa Tefri TV dimanapun berada, kembali lagi bersama kami, podcast Tefri TV. Saat ini kami kedatangan tamu yang sangat luar biasa dan kita kenal bersama bahwa sosok ini sangat luar biasa dan tidak ada rasa takut dalam mengungkap segala bentuk ketidakadilan yang terjadi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Siapa dia? Kita sapa dengan hormat Brigjen Purnawirawan TNI Junior Tumilar. Selamat sore, Jenderal. Selamat sore. Iya, jadi ini baru injak lagi tanah kelahiran ini, Jenderal ya. Ya. Jadi kira-kira apa ini yang selama ini atau beberapa hari ini dilihat perkembangan di Sulawesi Utara, Pak? Silakan, Pak. Ya, perkembangan di Sulawesi Utara, khususnya di daerah Manado, ya terutama perkembangan masyarakatnya, saya kira masih mempertahankan terutama budayanya ya. Budaya. Keterbukaan, komunikatif, Iya. keramahan, religiusnya juga. Nah, perkembangan seperti itu mudah-mudahan itu tetap dipertahankan, jangan sampai menurun. Iya. Ya, dari segi. Tapi kalau dari segi dibilang perkembangan infrastruktur, jalan, saya kira adalah ya perkembangan yang baik. Dari segi infrastruktur. Ya, infrastruktur, entah itu fasilitas kesehatan, fasilitas ekonomi, ya, pasti berkembang, bertambah. Nah, saya kira itu yang saya lihat. Ya. Karena saya terakhir tahun 2022 awal ya. Iya. Nah, setelah itu saya tinggalkan dan saya pensiun di bulan Mei tahun 2022. Ya. Jadi ini kebetulan juga kan Bapak ini dikenal adalah sosok yang tidak pernah takut untuk menyuarakan ketidakadilan yang terjadi ya selama ini. Selanjutnya ada juga satu isu yang berkembang ini terkait dengan anggota TNI Angkatan Darat yang teraniaya oleh seniornya. Bagaimana Jenderal tanggapannya terkait dengan Prada Lukinamo yang saat ini lagi viral? Seperti apa itu? Ya, begini, di TNI itu khususnya saya kan mengalami kepemimpinan namanya komandan peleton. Jadi ada prinsip-prinsip kepemimpinan. Iya. Prinsip-prinsip kepemimpinan di dalam TNI. Ada juga namanya sifat-sifat ya. Nah, di TNI sudah diajarkan sejak pendidikan pertama itu diajarkan, nanti kamu memimpin seperti ini loh. Nah, ini loh prinsip-prinsip, ini loh dasar-dasar, Menjadi seorang sifat-sifat. Iya. Iya. Jadi kalau sampai terjadi yang namanya penganiayaan, ya sudah salah besar. Bagaimana dia dikatakan suatu pemimpin yang efektif, ya, yang efisien, yang berdasarkan yang namanya Sumpah Prajurit, Sabta Marga, 8 wajib TNI. Kalau penganiayaan, ya berarti dia tidak menjalankan kepemimpinan yang benar. Bagaimana mau dikatakan dia bisa ingar sosung tolodo? Itu prinsip kepemimpinan. Ingar sosung tolodo maksudnya dia memberikan semangat menjadi teladan. Tapi dia menyiksa, menganiaya anak buahnya, bukan pemimpin itu. Iya. Pemimpin yang bodoh. Kalau dia menyiksa anak buah. Kenapa saya katakan bodoh? Kalau anak buahnya dianiaya ya sakit. Terus bagaimana nanti terjadi suatu, misalnya melaksanakan tugas. Melaksanakan tugas itu kan saling menuju mencapai suatu pencapaian pelaksanaan tugas. Misalnya seperti saya komandan peleton di Zeni Tempur. Itu suruh angkat itu yang namanya berapa ton jembatan beli itu. Itu harus diangkat yang beratnya 260 kilo oleh 6 orang.
Kalau dia sakit kita aniaya, dia sakit, nggak bisa terangkat itu. Betul. Ya. Nggak akan tercapai. Jadi pemimpin yang menyiksa anak buah itu pemimpin yang bodoh. Dan itu melanggar. Melanggar apa? Melanggar peraturan disiplin tentara. Melanggar peraturan pidana tentara. Jadi perspektif hukumnya TNI. Oh jelas. Ya. Bukan berarti militer itu kamu mutlak harus ikuti saya. Bukan berarti dia harus disiksa, dianiaya, bahasa. Itu bodoh. Ya, betul, betul. Bodoh, sangat bodoh. Tapi kenapa terjadi itu? Ya karena kebodohan. Nggak mungkin itu. Saya seorang komandan peleton tidak tahu yang dikerjakan oleh komandan regu, seorang bintara, di mana seorang bintara dia membawai paling tidak 10 tamtama. Ya. Nah, tidak tahu satu orang, apalagi dia prajurit tua, baru tamatan itu, terus tidak tahu bahwa dia itu sedang dipukuli. Ya, betul. Tidak mungkin, dia tidak tahu. Iya, betul. Nah, jadi gitu. tidak mungkin seorang komandan tidak tahu ya bahwa anak buahnya dianiaya ya. Iya, karena komandan peleton itu dia bawahannya paling tidak 30 orang. Nah, bintaranya berapa? Komandan regu misalnya 3. Ada bintara peleton 4, ya. Ya. Terus saya komandan peleton letnan 2 perwira tidak tahu 4 orang Jadi apa yang kau kerjakan. Tidak mungkin. Iya, tidak mungkin. Tidak mungkin. Pasti dicek. Kau sersan 2 komandan regu ini. Mana anak buahmu? Lengkap nggak? 10 orang. Siap komandan. Iya, lengkap tidak 10 orang? Ya. Siap, lengkap. Nah, yang satu lagi. Kau tahu nggak anggotamu yang satu sana sedang terjatuh? Ya. Kenapa? Siap komandan, sakit. Kenapa sakit? Ya. Jadi secara detail ya ditanyakan ya. Udah pasti. Iya. Sudah pasti. Karena ini menyangkut tanggung jawab seorang pimpinan. Oh iya, jadi kalau misalnya ada yang dianiaya, dipukuli, apalagi sampai 20 orang yang saya dengar itu ya. Betul. Wah, terus dia tidak tahu penyebabnya, itu komandan yang bodoh. Apalagi kalau dia dengan sengaja, ya udahlah supaya dia tahu, pukuli aja lah dia supaya dia tahu bahwa dia harus disiplin. Loh, kok disiplin dengan pemukulan, penganiayaan? Nggak bisa. Itu bodoh. Ya, itu ya berita yang sangat luar biasa, menghebohkan jagat maya, dan juga ada beberapa dari masyarakat juga yang malah mempersiapkan anaknya untuk masuk tentara, berhenti, tidak jadi. Iyalah. Tidak jadi memasukkan anaknya jadi tentara karena masalah itu. Di dalam banyak komentar-komentar yang beredar juga di sosial media. Ada yang bilang sedangkan sudah jadi anggota TNI masih kena dianiaya, apalagi kita masyarakat. Nah, ini memang betul-betul merusak citra TNI. Jadi seperti apa kalau menurut perspektif hukumnya anggota TNI, kalau buat Bapak Jenderal sendiri, seperti apa yang pantas hukuman buat mereka? Silakan. Gini, semua itu sudah ada tata cara untuk proses penanganan permasalahan ini. Sebenarnya kejadian ini bukan baru pertama kali. Iya, sudahlah. Ada. Jadi bukan berarti komandan yang dari pimpinan yang terjadi itu tidak tahu, pasti tahu. Nah, saya pengalaman dan pasti semua itu mengalami komandan-komandan satuan bahwa kalau ada peristiwa seperti itu pasti dia diperiksa. Ya. Pasti diperiksa. Komandan satuan kalau dia melihat pimpinan bawahnya melakukan kesalahan, dia pasti akan mendisiplinkan atau menjatuhi hukuman disiplin. Ya. Pasti ada. Tapi bukan berarti kalau dia pelanggaran pidana militer tidak ditindaklanjuti, tetap ditindaklanjuti. Nah, apalagi sampai ini
kematian. Nah, sedangkan dia sakit saja pasti dihukum. Ya. Saya yakin itu sudah ditangani sesuai prosedur. Hanya sekarang kan ya mohon maaf bahwa perkembangan teknologi informasi itu kan tidak ada yang tertutup sekarang. Betul. Apa yang kita omongkan sekarang ya tidak waktu lama pasti udah sampai Iya. ke Papua, ke Jakarta. Sudah meluas pasti. Bahkan luar negeri sudah memonitor ini. Beredar, iya. Kalau ketika kita apa yang kita omongkan ini terus diupload ya, Iya. udah pasti Menyebar. menyebar. Iya, pasti. Jadi sejauh ini harapan masyarakat itu yaitu keadilan aja untuk korban. Ya. Oke, ya selanjutnya kita mau bertanya ini. Karena nama Brigjen TNI Purnawirawan Junior Tumilar ini dengar-dengar ikut juga dalam program Bapak Prabowo terkait dengan makan gratis itu. Seperti apa, Pak Jenderal? Silakan, Pak. Jadi gini ya, saya ikut sebagai relawan. Relawan. Oh iya. Karena saya sudah umur 60 Baik. tahun lalu. Iya. Tahun ini 61. Di dalam struktur Badan Gizi Nasional yang baru ini, nah, saya tidak dalam struktur PGN, tetapi diperbantukan untuk mensukseskan program ini. Iya. Di mana dicanangkan bahwa 84, sekian juta penerima manfaat, yaitu balita, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak sekolah. Mulai dari TK sampai dengan SMA. Ya. SMA. Itu disebut penerima manfaat. Dengan penerima manfaat itu jumlahnya 84, sekian juta. Di mana tersebar di seluruh Indonesia, harus dilayani kurang lebih 30-an ribu dapur MBG. MBG, ya. Ya. Nah, 30-an ribu dapur itu tersebar di seluruh Indonesia, yang baru ada di sekarang ini ya belum sampai 5.000. Ya. Kalau di Sulawesi Utara berapa, Pak, kuotanya? Sulawesi Utara. Ya mungkin sekitar 200-an ya. 200-an. Nah, tapi kan yang baru ada berapa? Oh iya. Nah, kemudian perlu ada namanya partisipasi dari segala golongan. Kenapa? Kalau semua ditanggung oleh pemerintah atau negara ini, maka sangat besar pembiayaannya. Tapi sekarang Indonesia ini luar biasa. Dengan anggaran yang saya dengar 71 triliun, itu sudah bisa mau mencapai sekian ribu dapur MBG atau SPPG, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, pembiayaannya. Tapi sekarang Indonesia ini luar biasa. Dengan anggaran yang saya dengar 71 triliun, itu sudah bisa mau mencapai sekian ribu dapur MBG atau SPPG, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Dan itu tersebar di seluruh Indonesia. Kalau di Sulawesi Utara dapurnya berapa, Pak? Yang ya itu tadi mungkin 200-an ya. 200-an dapur. Tapi kalau yang berkembang sekarang saya belum tahu jumlah persisnya. Tapi yang jelas partisipasi itu meningkat terus sekarang. Oh iya. Nah, jadi paling tidak satu dapur itu penerima manfaat, mulai dari ibu menyusui, ibu hamil, ibu anak-anak balita, kemudian anak sekolah TK, SD, SMP, SMA itu minimal 3.000, maksimal 4.000 satu dapur. Tetapi untuk mendirikan seperti itu kita harus ada partisipasi yang sangat besar. Maksudnya begini. Contoh, tidak mungkin kan kalau misalnya di daerah Sanger Talaut sana
bisa sampai 3.000 4.000 kan, padahal di situ satu kecamatan mungkin cuma mungkin 1.000 saja sudah banyak gitu. Ya. Nah, bagaimana? Tapi harus dipenuhi yang namanya dapur MBG. Dapur. Itu yang lebih difokuskan ke situ dulu, dapur dulu baru. Ya, mau tidak mau dia harus didirikan satu dapur MBG. Ya. Kalau misalnya dia harus dipenuhi 3.000 sampai 4.000, ya nggak akan mungkin lah. Ya. Karena kalau 3.000 4.000, 2.000-nya itu di sini 1.000, di pulau lain mungkin kita harus pakai perahu, berapa lama itu? Ya. Nanti nasinya paket nasinya udah basi. Iya, betul. Nah, dia harus disesuaikan dengan tempat. Nah, ini kalau untuk di daerah Sangir Talaut, kepulauan lah ya. Ya. Tapi kalau di daratan, ya kita lihat kan, misalnya jangan dibandingkan di Manado, tapi bagaimana dengan di daerah misalnya daerah Minahasa Selatan tuh. Ya. Nah, kalau kita mau dapatkan misalnya 3.000 itu paling tidak 7 km ya, betul. 7 km utara, ya, selatan. Nah, artinya begini, perlu penataan untuk mendirikan suatu dapur MBG atau SPPG sehingga bisa dikelola mendapatkan manfaat dari manusia-manusia yang menjadi sasaran suatu yang disebut penerima manfaat oleh pengelola dapur ini, sehingga diharapkan nanti ini yang perlu dipahami. Nah, sekarang informasinya sarjana-sarjana itu sudah dilatih, sudah tamat pada 14 Juni kemarin. Sarjana apa, Pak? Sarjana apa saja. Oh, sarjana apa? Nah, disebutkan itu nanti yang kepala SPPG dengan ahli gizi, dengan akuntan atau ini apa namanya administrasi, itu bagian dari BGN, Badan Gizi Nasional. Kepala SPPG atau kepala dapur itu pegawai negeri, BGN, Badan Gizi Nasional. Ahli kepala gizi. dapur diambil dari ASN. Sarjana. ASN yang sudah ASN. Sarjana terus direkrut. Jadi nanti sarjana non ASN artinya. Ya, saya cuma dengar mereka nanti akan jadi ASN. Oh, persiapan seperti itu. Ya, mereka sudah dilatih untuk jadi ASN. Jadi ASN. Tapi untuk kepala dapur. Untuk program ini mereka dipercayakan untuk menjadi kepala dapur seperti itu. Iya. Kepala dapur atau namanya kepala SPPG, Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Itu sarjana, makanya dia diangkat jadi Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia, SPPI. Oh iya, seperti itu. Nah, sekarang apakah Sulawesi Utara punya? Sudah punya. Mereka sudah dididik kemarin. Nah, di sini Pak, yang pertanyaannya ini, apakah program ini serentak akan dilaksanakan di seluruh kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Utara? Atau hanya beberapa saja? Sudah. Serentak. Serentak. Ini iya. Tergantung dari partisipasi dari yang disebut mitra dan yayasan. Karena badan hukumnya yang untuk penyaluran dukungan anggaran itu melalui yayasan. Oh ya. Nah, ya, itu badan hukum. Ya. Nah, yayasan itu nanti mengarahkan mitra. Mitra, kamu nanti bangun itu dapur atau sewa gedung tertentu menjadi dapur. Kamu sediakan 3.000 sampai 4.000 penerima manfaat di daerah tertentu, di kecamatan ini, di kabupaten ini, di kota ini, di Provinsi Sulawesi Utara. Nanti anggarannya melalui yayasan. Nah, kepala dapurnya ini sarjana yang sudah dididik, namanya SPPI, Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia. Jadi program pemerintah ini diserahkan kepada yayasan seperti itu. Jangan sampai salah arti gini. Kan negara sudah membentuk yang namanya Badan Gizi Nasional. Badan Gizi Nasional. Badan Gizi Nasional ini dia mengelola personelnya, sarjana ini, untuk memimpin yang namanya SPPG, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Nah, sekarang sarjana penggerak pembangunan Indonesia itu kurang lebih 30-an ribu.
Ya. Mungkin 33.000. Nanti dia tersebar di seluruh Indonesia yang kurang lebih 30-an ribu SPPG atau dapur MBG. Badan Gizi Nasional dia punya manusia sarjana, manusia-manusia sarjana yang sudah dilatih, sudah diangkat, ya. Ya. Ini punya negara, ya, pemerintah programnya. Dapurnya partisipasi masyarakat, badan hukumnya yayasan. Nah, yayasan dia bilang, ayo kamu bikin dapur. Nah, itu mitra. Mitra itu siapa? Yang punya dana untuk bangun dapur. Gitu, punya lahan tanah. Punya dapur lah. Ya. Yayasan inilah yang melaporkan mendaftarkan diri ke yang namanya website Mitra MBG, Mitra BGN. Nah, buka aja, pasti keluar. Jadi yayasan yang mendaftar ke situ. Ya. Ini perlu juga masyarakat tahu supaya kan jangan nanti ketika lihat oh ini permainan pemerintah atau seperti apa, ya kita lihat ini regulasinya seperti apa. Nah, ya kan? Regulasinya, aturannya seperti apa, sehingga kenapa disebut-sebut yayasan yang pengelola di sini. Jadi ini penyampaian penjelasan dari Bapak Jenderal ini seperti itu, ya. Ya, jadi, badan hukumnya kan kalau mengadakan suatu barang atau jasa itu kan ada namanya badan hukum, PT atau CV. Iya, betul. Untuk sementara sekarang bukan PT atau CV, tapi yayasan. Nah, itu badan hukumnya. Itu yayasan apa? Contohnya yayasan, kan ada yayasan pendidikan atau yayasan apa kan seperti itu. Mungkin diketahui. Yayasan itu pasti di situ ada namanya untuk penanggulangan bencana. Nah, itu. Untuk kemanusiaan, untuk pendidikan. Nah, sekarang ada juga yang namanya yayasan untuk namanya MBG. Itu yayasan MBG. Iya. Nah, yang dirikan yayasan MBG itu siapa, Jenderal? Siapa saja bisa. Ya, badan hukum yang membuat badan hukum yayasan itu bisa daftarkan di Kementerian Hukum. Jadi yayasan ini juga dibentuk khusus untuk program itu atau seperti apa? Iya, jadi begini, ketika daftar, nih misalnya saya saya juga punya yayasan, namanya Yayasan Hal Baik dari Atas. Kenapa saya punya yayasan? Saya minta jasa notaris, tolong bikin saya yayasan. Nah, nanti yayasan itu ada namanya pendiri yayasan yang disebut pembina. Kemudian ada namanya pengawas, ya, pengawas dari yayasan. Ada namanya pengurus, ada namanya ketua pengurus, ada sekretaris pengurus, ada bendahara pengurus. Jadi kurang lebih 5. Nah, pengawas juga bisa ada anggotanya, gitu. Iya, betul. Nah, sekarang pertanyaannya, dengan adanya struktur di yayasan itu, yang membuat itu badan hukum itu siapa? Yang membuat, ya dia daftarkanlah di Kementerian Hukum. Bisa melalui notaris, bisa daftar juga kita. Nanti keluarlah yang namanya badan hukum yayasan tertentu sesuai dengan nama. Nah, kalau kita daftarkan itu keluar, nanti ada akte pendirian yayasan. Iya, baik. SK Kemenkumham dan sebagainya. Iya. Jadi yang menjadi pertanyaan izin ya, Jenderal. Ya, apakah kalau dari PT atau CV tidak bisa untuk bekerja sama dengan? Untuk sementara belum ada. Yang sekarang diperbolehkan itu adalah yayasan. Kalau PT atau CV tidak bisa atau tidak diperbolehkan? Belum. Aturannya badan hukumnya yayasan yang mendaftarkan, ini loh mitranya akan mendirikan dapur atau SPPG di ini. Nanti terdaftar di sana, nanti diverifikasi. Oh, oke, yayasan ini mitranya adalah mendirikan bangunan dapur ini adalah di sini-sini. Misalnya di Pal 2 gitu ya. Nah, di Pal 2. Nanti dari pihak
pihak BGN itu dia akan verifikasi, dia periksa di sana. Oh ya sudah masuk. Nah, nanti di situs atau website dari BGN yang disebut mitra BGN, dia akan bilang, oke, persiapan. Nah, gitu. Jadi artinya CV bisa bekerja sama dengan yayasan kan, Pak? Saya nggak taw, tapi yang jelas badan hukumnya harus yayasan. Oh, seperti itu. Iya, jadi kalau CV dan PT belum bisa. Diketahui seperti apa, belum bisa bergabung atau tidak, belum bisa. Belum bisa. Yang baru bisa itu adalah yayasan. Jadi terkait dengan penerima manfaat program makan gratis ini dari balita, ibu hamil, kemudian ibu menyusui, kemudian anak-anak tingkat mulai dari TK sampai dengan SMA ya. Oh. Ya. Ya, itulah pemirsa, sedikit informasi yang perlu diketahui bahwa program makan gratis yang saat ini ditunggu-tunggu masyarakat Sulawesi Utara akan segera dilaksanakan. Informasi dari Bapak Brigjen TNI Purnawirawan Junior Tumilar SIPMM ini sangat membantu membuat kita mengetahui apa program-program pemerintah yang saat ini akan segera dilaksanakan di pemerintahan Provinsi Sulawesi Utara, yang kita ketahui bersama bahwa itu adalah program Presiden Prabowo pada saat beliau sebelum mencalonkan diri, itu menjadi visi dan misi beliau dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Oke, terima kasih atas informasi dan diskusi kita pada sore hari ini, Jenderal. Terima kasih sama-sama. Terima kasih juga untuk pemirsa yang sudah menonton akan siaran kami ini, dan sampai ketemu di podcast kami selanjutnya. Selamat sore. Terima kasih.